Om Swastiastu. Halo pemirsa, apa kabar Anda? Kami kembali hadir untuk memberikan informasi terpercaya seputar kesehatan hanya di KIH TV, Your Source for Healthy Living. Tema yang akan kita bahas hari ini adalah tentang kanker payudara. Dan mari kita ketahui penjelasannya lebih lanjut bersama narasumber kita hari ini, Dr. Inyoman Wawan Tirtayasa, spesialis bedah konsultan onkologi. Mengerikan, penyakit yang cukup sering kita dengar. Tidak jarang kita berpikir bahwa kita tidak ingin mengidapnya, terutama bagi kaum hawa. Namun, mengenali lebih lanjut mengenai penyakit ini tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan penyakit lainnya. Lantas, apakah sebenarnya kanker payudara itu? Bagaimana cara mengatasinya sedini mungkin? Dapatkan jawabannya hanya di KIH TV, Your Source for Healthy Living. Nah pemirsa, sekarang kita akan membahas mengenai kanker payudara. Dan untuk itu sudah hadir di sebelah kanan saya, narasumber kita hari ini, Dr. Wawan. Langsung kita sapa beliau. Halo dok, apa kabar dok? Luar biasa. Luar biasa. Dok, hari ini topik kita sangat menarik karena sering sekali kita dengar di masyarakat mengidap kanker payudara. Sebenarnya apa sih kanker payudara itu dok? Oke, sebelum kita bahas tentang kanker payudara, mungkin Mbak tahu apa itu tumor, apa itu kanker? Waduh, nggak tahu ini perbedaannya dok ya. Gimana? Jadi kalau tumor adalah semua atau setiap benjolan yang ada di dalam tubuh kita dimanapun itu. Nah itu ada yang tidak normal ya. Kemudian ada yang jinak, ada yang ganas. Nah yang ganas inilah yang disebut dengan kanker. Bedanya adalah kalau jinak dia hanya tumbuh di tempat itu tapi tidak merusak jaringan yang lain dan tidak bisa menyebar. Sedangkan kalau kanker atau kanker, nah dia bisa tumbuh di tempat itu, merusak jaringan sekitarnya dan bisa menyebar ke tempat yang jauh. Bisa di paru-paru tumbuh, merusak di sana, bisa di hati, bisa di tulang, bisa di otak, pokoknya semuanya yang menyebabkan seorang itu menderita dan akhirnya kematian gitu. Sampai kematian. Ya, itulah yang disebut dengan kanker. Baik. Nah, siapa saja yang rentan terkena kanker payudara ini, dok? Iya, setiap orang yang mempunyai payudara. Semua beresiko? Ya, baik laki maupun perempuan. Baik. Ya, terutama tentu yang wanita. Kemudian 1%-nya laki-laki. Nah, apa yang kira-kira menyebabkan bisa terjadinya kanker itu kita bagi menjadi dua, yang intrinsik kemudian ekstrinsik. Yang intrinsik istilahnya memang dari sonoknya dia. Istilahnya kalau seseorang punya ibu atau orang tua yang menderita kanker, maka gen DNA di dalam tubuh ibu itu yang diturunkan ke anaknya juga akan berubah. Nah, faktor ini namanya intrinsik. Jadi dari awal kehidupan dia sudah berbeda selnya. Kemudian yang kedua, faktor ekstrinsik. Ekstrinsik adalah lingkungan, perilaku, kemudian kebiasaan, pola makan, stres dan sebagainya. Itu juga salah satu yang mendukung terjadinya perubahan pada sel. Kemudian berubah juga perilakunya, terjadi kanker. Jadi ada dua kemungkinan. Dua faktor tersebut dok ya. Nah ini kalau misalnya berbicara tentang gejala, tentu pemirsa sangat ingin tahu kira-kira gejala awal apa saja sih yang bisa dicermati oleh seseorang yang menderita kanker payudara. Nah, kanker payudara sejatinya pada awal-awal tumbuhnya justru tidak sakit. Nah itu yang menyebabkan kenapa orang sulit untuk tahu dia kena kanker payudara apa enggak. Karena tidak nyeri, tidak rasa. Jadi kalau nanti sudah tumbuh, kemudian diameter istilahnya, dia membesar sampai ke kulit, nah baru mungkin gejala-gejalanya. Yang pertama, kulitnya agak cekung, nah, namanya dimple. Kedua, puting susunya agak ketarik, namanya retraksi. Berarti agak ke dalam? Ke dalam dia.
Dulunya biasa, lama-lama dia ke dalam. Nah, Oke. ketiga, nah, ada sekitarnya kulitnya itu kayak kulit jeruk, ada bintik-bintiknya gitu. Keempat, bisa terjadi kayak bisu, kemudian pecah, ada luka menggaung. Apakah itu hanya di Namanya sekitar payudara atau Ya, itu di payudaranya. di payudara? Tapi ingat payudara, kalau dari segi medis, dia dilayani oleh kelenjar limfe yang lebih banyak itu di ketiak. Jadi kalau ada di sini tumor atau kanker, dia bisa menyebar ke ketiak. Sampai di ketiak juga. Ada Berarti benjol areanya di luas situ. ya, Dok ya? Atau di sini, maaf, di Leher bawah. leher bagian bawah tuh, di atas tulang selangkal sini. Itu bisa benjol. Nah, itu kalau dia menyebarnya ke kelenjar getah bening di ketiak. Tapi kalau menyebarnya sudah sampai tadi saya bilang di paru, dia bisa batuk, sesak. Kalau menyebarnya di hati, dia bisa perutnya kembung, kuning. Kalau di tulang dia bisa patah tulang. Kalau di otak dia bisa sampai nggak sadar. Kalau lanjut, Ya. nah makanya tadi saya bilang kalau dia masih dini, susah banget kita tahu. Susah dideteksi jika stadiumnya masih dini. Masih dini, karena nggak rasa. Baik, jadi sebenarnya awalnya dari payudara ternyata bisa menyebar kemana-mana, bahkan sampai kematian, Dok ya. Ya. Baik. Nah, pemirsa, ini yang perlu sekali dicermati, dan kalau misalnya berbicara tentang orang yang sudah terkena kanker payudara, Dok, apa sih upaya yang bisa dilakukan? Oke, sebelum kita, semoga kita tidak kena ya, itu satu. Jadi caranya gimana? Mesti deteksi dini. Deteksi dini. Deteksi dini artinya apa? Kita melakukan upaya-upaya untuk mengetahui secara dini apakah ada kanker itu di dalam tubuh kita. Caranya ada satu, dengan sadari namanya. Sadari itu periksa payudara sendiri. Dua, dengan ultrasonografi, pemeriksaan dengan USG, kita bisa lihat ada nggak sesuatu yang mencurigakan di sana. Ketiga, dengan pemeriksaan mamografi. Mamografi itu dengan sinar X-ray di ronsen, payudara di ronsen di bawah. Juga untuk melihat ada nggak tanda-tanda atau gejala yang menunjukkan bahwa suatu yang menakutkan ya, kanker tadi itu di dalam payudara di tubuh kita. Mungkin itu salah satu kiatnya yang bisa kita lakukan. Baik. Oke. Baik, sedikit tips ini, Dok, dibagikan untuk pemirsa. Apa sih yang bisa dilakukan untuk mencegah? Karena ada pepatah, mencegah lebih baik daripada mengobati. Oke, itu tadi. Kalau dia intrinsik istilahnya dari sononya, genetik itu, ada pemeriksaan namanya BRCA1, BRCA2. Kita sudah punya di sini. Artinya mungkin Anda pernah lihat, pernah dengar ada seseorang yang memeriksakan gennya, ternyata sudah ada perubahan di BRCA1, BRCA2. Nah, dia melakukan pengangkatan payudaranya, walaupun belum ada tumor atau kanker di sana. Bisa dilakukan dengan memeriksa itu. Oh, suatu saat nanti saya akan muncul kalau terjadi perubahan di gen. Tapi kalau faktor lingkungan, ini yang bisa kita modifikasi. Ya tentu dengan hidup sehat. Makan yang baik, bijak. Iya. Olahraga teratur, istirahat cukup, jangan stres, dan happy. Happy. Nah, itu mungkin salah satunya. Dan tadi melakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang saya anjurkan. Dengan demikian kita bisa awal tahu. Oke. Baik, berarti bisa disimpulkan sebenarnya penyakit yang mengerikan yang bernama kanker payudara itu sebenarnya bisa dicegah Bisa. jika diketahui lebih dini, dilakukan pemeriksaan Dini rutin. dan kita bisa tangani. Makin dini kita tahu, makin cepat kita tangani, maka prognosis, istilahnya prognosis itu harapan hidup. Harapan hidup. Oke, bisa lebih baik, lebih besar, lebih panjang dibandingkan kita tahu ketemu pada kanker payudara yang sudah lanjut. Ya, itu mungkin perlu tambahan-tambahan obat yang banyak untuk itu. Jadi sebaiknya sedini mungkin kita tahu, sedini mungkin kita tangani. Baik. Dokter Wawan, senang sekali bisa berbincang-bincang hari ini. Terima kasih banyak, Dok, atas waktunya. Dan pemirsa, demikian bincang-bincang kita bersama dokter ahli dari Rumah Sakit Kasih Ibu Hospital Bali. Saya Jero Jumiwi, sampai jumpa. Om Santi 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 Om.